pemilih Islam. Pemilih Islam. Sama juga dengan PAN kan begitu. Tetapi kan sebagian ada aspirasi Islam yang tidak terutama kelompok modernis ya. Nggak diperjuangkan. Tidak masuk di dalam representasi itu gitu loh. Padahal potensinya kan luar biasa gitu loh. Nah, yang kita bicarakan adalah partai-partai Islam yang menyatakan secara formal mereka adalah partai Islam. Yang jatuh itu. Ya, ini yang kita lihat. Padahal sumber daya politiknya sangat lumayan besar, termasuk juga SDM dan dari segi gagasan-gagasan. Ini kan masih ada kelanjutan dari gagasan-gagasan intelektual Masyumi ya. Sehingga nomenklatur partai pun diambil dengan model seperti itu. Maka P3 itu Partai Persatuan Pembangunan harus mengambil kosakata itu. Karena ideologi yang pada waktu itu adalah ideologinya pembangunan, ya kan? Nah, jadi ini kerugian bangsa kita sehingga bangsa kita tidak melompat lebih jauh menjadi bangsa besar. Nah, untuk itu menurut saya harusnya kita menata ulang kembali. Sebuah realitas yang nggak mungkin bisa kita hilangkan, ya kan? Bagaimana kita mau menghilangkan asinnya garam kayak gitu atau manisnya gula? Itu sunatullah. Nah, ini menjadi, kita tidak tahu ada kepentingan, jangan-jangan ada kepentingan luar ya. Di samping kalau kita ada persoalan internal, kalau kita misalnya partai Islam sendiri, ada kepentingan-kepentingan luar ini tidak ingin Indonesia ini menjadi negara yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Yani Channel, sore hari ini ya kita jumpa lagi untuk bincang-bincang ini masalah serius tentang masa depan partai-partai Islam. Kita berharap sekali teman-teman Partai Masyumi seluruh Indonesia dan juga para diaspora untuk menyaksikan ulasan-ulasan dan pengamatan-pengamatan, karena di sini ada pengamat politik dari Universitas Nasional Bapak Dr. TB Masa Jafar, dan selain tentunya Bapak Ketua Umum Partai Masyumi Pak Ahmad Yani, untuk bicara bagaimana bagusnya partai-partai Islam ini setelah rontok semua di parlemen kemarin ya 0,0, artinya di bawah 4% semua. Dan kita berharap apa yang harus dilakukan, apakah memang harus di merger menjadi satu partai Islam atau bagaimana, dan tentunya juga bagaimana peran ormas-ormas Islam terhadap partai-partai Islam ini. Apakah memang harus putus hubungan gitu, seperti nggak ada sama sekali, tidak ada kaitan apa-apa gitu, padahal jelas partai-partai Islam ini sangat-sangat mengandalkan ormas-ormas Islam. Nah, untuk bahas ini siapa kira-kira duluan nih? Pak TB Masa, kira-kira apa kira-kira Pak TB yang harus dilakukan oleh partai-partai Islam yang jatuh semua nih? Nggak ada kecuali PKS, itu pun juga naiknya sedikit gitu ya. Ya, saya kira pemilu ini adalah pemilu yang sangat mengejutkan, di mana partai-partai Islam itu jatuh ya. Hanya PKS. Iya. Bahkan P3 yang diharapkan bisa bertahan juga jatuh. Nah, masalahnya yang pertama, apakah ini terkait dengan pemilih curang? Itu satu ya. Jadi ya betul ada decline dari partai-partai Islam dengan segala problematiknya, tetapi juga tidak sepenuhnya itu menjadi faktor tunggal. Desain pemilu yang sekarang itu tidak memberikan ruang kepada partai-partai yang di luar pemerintah lah ya. Ya, pokoknya kalau yang tidak loyal, kalau ketua umumnya tidak loyal, pasti partainya itu tidak akan naik gitu. P3 nggak termasuk dianggap dalam pemerintahan kan? Iya kan, berseberangan. Akhirnya di pilpresnya ya, di pilpresnya. Tapi kita nggak mau bahas apapun masalahnya. Tetapi yang perlu kita lihat, sudah saatnya para elit partai Islam itu ya ini menjadikan satu evaluasi yang serius, evaluasi mendalam. Karena begini, sebenarnya kan ceruk partai Islam itu kan tidak berubah. Sebenarnya idealnya partai nasionalis, partai Islam itu dia harus hadir di dalam sistem politik kita. Dia representasi. Supaya apa? Supaya sistem politik ini kuat. Kalau salah satu tidak ada, timpang. Nah, itu sudah teruji gitu ya. Nah, jadi kalau mau sistem politik ini stabil, ya ini dua kekuatan ini harus terrepresentasi, terutama nanti
kekuatan-kekuatan baru kan begitu. Nah artinya ini kan ceruknya kan tidak berubah. Ceruk suara Partai Islam itu mungkin ya Pak Anies sekitar 34%. Sebenarnya kalau kita mau kembali ke 55 kan sekitar 43. 43. Iya. Dan Besar itu loh. pernah kita mengalami juga. Iya. Besar. Dan sebenarnya bagus. Walaupun kekuatan nasionalis dan Islam itu pernah satu perbedaan yang sangat tajam, tapi kan dua kekuatan itu dia bisa konsensus menempatkan kepentingan bangsa lebih besar. Nah, makanya lucu. Saya kadang-kadang ada orang mengecam anti politik identitas, dia nggak melihat peristiwa besar itu, bahwa kontribusi Partai Islam pada kepentingan nasional itu luar biasa. Nah, jadi ini kan modal bangsa ya. Nah, jadi sebenarnya negara berkepentingan Partai Islam itu harus kuat, harus eksis. Nah, tapi kembali lagi tadi saya katakan, tidak mungkin sumber daya politik Islam itu bisa terkelola kalau fragmentasinya itu terlalu tajam, terlalu banyak. Itu tidak mungkin. Maksudnya bisa gimana? Ya, banyak partai Islam. Oh, ya oke. Tidak mungkin. Ya, itu untuk mengambil keputusan susah, untuk menyatukan langkah susah. Yang lebih gawat adalah bagaimana mengelola sumber daya politik yang ada. Misalnya banyak caleg-caleg bagus, tapi karena dia partainya tidak bisa lolos, calegnya nggak bisa lolos. Itu kan kerugian. Iya. Kemudian sekarang harus diakui mahalnya pemilu, itu satu fakta. Ya, kalau dia semakin terpecah, dia pembiayaan ya, itu juga semakin minim. Ya. Jadi banyak hal-hal lah ya. Tapi kalau misalnya tadi kita ambil contoh Partai Islam di 55 atau 55 yang 43% tadi, itu ada representasi NU dan kemudian juga ada mungkin apa yang lain-lain gitu. Itu semuanya 43. Sekarang ini representasinya kan PKB sama PAN misalnya. Apakah itu bisa dianggap Partai Islam juga? Ya bisa. Dari sisi yang sekarang ya yang bisa kita kalau dia itu. Tapi kan ada partai Islam yang di luar itu. Ya kalau kayak PKB kan nggak mau partai Islam partai berbasis Ormas Islam. Pemilih Islam. Sama juga dengan PAN kan begitu. Tetapi kan sebagian ada aspirasi Islam yang tidak terutama kelompok modernis ya. Nggak diperjuangkan. Tidak masuk di dalam representasi itu gitu loh. Padahal potensinya kan luar biasa gitu loh. Nah, yang kita bicarakan adalah partai-partai Islam yang menyatakan secara formal mereka adalah partai Islam. Yang jatuh itu. Ya, ini yang kita lihat. Padahal sumber daya politiknya sangat lumayan besar, termasuk juga SDM dan dari segi gagasan-gagasan. Ini kan masih ada kelanjutan dari gagasan-gagasan intelektual Masyumi ya. Apakah di Umat, apakah di Partai Masyumi, apakah Bulan Bintang. Ini kan dia satu nilai. Ya, tapi sayangnya kan tidak bisa masuk parlemen. Jadi intinya adalah tidak ada jalan lain ya, para elit partai ini mencoba melakukan satu evaluasi yang betul-betul serius dengan ikhlas ya, kemudian melihat peluang yang akan datang. Jadi kalau para pemimpin mau duduk ya kan, mau berdialog, membangun persepsi yang sama, komitmen yang sama, maka partai ini ya akan muncul sebagai kekuatan di samping yang sudah ada. Kita berharap sebenarnya P3 kan begitu. Tadinya ya. Nah, P3 pun dia turun. Nah, ini kalau P3 nanti Masyumi, kemudian Umat ya, terus apa lagi dia bisa satu. Saya kira ini besar sekali ya. Nah, kan kalau kita lihat sekarang ya ada partai Islam, tapi partai Islam kan tidak mengambil pada posisi kritis. Ya kan? Nah justru sekarang yang muncul PDIP kan, jadi aneh gitu. Padahal mayoritas bangsa ini kan Islam ya. Jadi ada aspirasi umat Islam ini yang sangat luar biasa itu tidak masuk di dalam pelembagaan pemilu, di parlemen nggak masuk. Jadi kecacar itu aja, ya soal keadilan, soal ketimpangan, soal UKT ya kemana pendidikan ya. Kalau pendidikan tinggi itu pastilah umat Islam itu nggak bisa sekolah. Ya, miskin aja selamanya. Yang paling banyak soalnya ya. Nah, jadi kaitannya ke situ. Jadi kalau itu tidak segera diperbaiki, di samping ini akan merugikan ya pendukung partai Islam sendiri, negara juga itu susah
Ya, jadi kalau semua kekuatan politik itu bisa terrepresentasi, ya ini mungkin inilah modal bangsa ini untuk bisa mengembangkan ya dengan energi potensi dari semua kelompok untuk menggapai Indonesia yang lebih hebat. Tidak lagi orang bertengkar pada soal politik identitas itu udah selesai. Ya kan? Soal pencitraan ini enggak, ini real. Ya, kita punya impian ya, bagaimana lu tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia itu bisa kok memimpin dunia. Sekarang ini mestinya umat Islam Indonesia ini kan terbesar 3 ya. Iya, terbesar. Mestinya dia sudah menjadi pemimpin dunia. Betul. Ya, Dari sisi itunya. tapi kalau model representasi politik Islam tidak ada karena internalnya ataupun ya karena desain untuk menghancurkan partai itu tidak ada untungnya. Kita sebagai bangsa akan rugi gitu loh. Oke. Percuma. Iya. Ya kita lihat dari segi market ya ekonomi ini kan luar biasa. Tapi Indonesia lagi-lagi tidak bisa memanfaatkan itu. Hanya berkutat pada sosok konflik yang Betul. Kalau ini Ketua Umum Partai Masyumi pasti pertanyaannya sangat relevan. Kan selama ini banyak tuh gagasan untuk memerger, menyatukan, mengkonsolidasi partai-partai Islam untuk menjadi satu partai Islam tunggal misalnya. Mungkin nggak itu gimana? Memang gini, ada hal yang lebih mendasar. Tadi azas keterwakilan, proporsional, representasi. Ini kan harus kita pahami yang tidak mungkin bisa kita tolak. Dia given gitu loh. Realitasnya ya kan di Indonesia ini ada sebagian besar ada berpenduduk Islam, ya kan? Ada juga yang mengambil itu nasionalis kan seperti itu. Jadi dua hal yang tidak mungkin bisa dipisah-pisahkan. Nggak mungkin dipisahkan. Nggak mungkin, ini realitas yang ada. Masa kita menolak realitas itu? Dan seharusnya realitas yang ada ini dijadikan kekuatan sebagaimana dikemukakan oleh Pak Tibi Masa dalam rangka membangun bangsa. Dan itu pernah terjadi, bukan satu hal yang utopis loh. Membangun bangsa ini ada yang namanya ada kesepahaman, ada kerjasama menyangkut tidak hanya hal-hal yang kecil, persoalan mendasar di negara ini bisa terselesaikan melalui yang namanya konsensus. Kan kita lihat, kita temukan yang namanya konsensus itu. Konsensus pada waktu kita menjelang kemerdekaan, konsensus pada bagaimana umat Islam melepaskan kan nilai-nilai yang sangat fundamental yang sudah disepakati demi untuk bangsa dan negara kan dilepas ke Piagam Jakarta. Orang kan sering salah melihat Piagam Jakarta itu seolah-olah itu ada umat Islam. Bukan, Piagam Jakarta itu gentle agreement, kesepakatan bersama kita berbangsa dan bernegara itu. Dan ketuanya adalah Pak Karno, Bung Karno, ketua panitia 9 itu. Artinya sebenarnya itulah yang mengantarkan kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Betul. Itulah yang mengantarkan kita menjadi lokomotif konferensi Asia Afrika. Ya kan, buat kala dunia mengalami persoalan, Indonesia tampil dan gagasan-gagasannya seperti itu. Kenapa? Karena sudah tidak lagi mempersoalkan dua katup yang tadi yang harusnya menjadi sumber daya ini. Nah, oleh karena itu menurut saya memang kerugian yang paling besar bangsa ini tak kalah dua sumber daya ini juga tidak dioptimalkan. Kita anggaplah politik yang namanya kiri, tengah dan kanan itu tidak diupayakan secara optimal dan itu kerugian bangsa. Dan ini mulai terjadi itu adalah tak kalah menjelang akhirnya Pak Karno jatuh. Pak Karno jatuh. Ya kan Pak itu udah mulai itu. Terus diikuti dengan Orde Baru, semakin tajam Orde Baru melakukan konsolidasi politik hanya untuk kepentingan pragmatis yang dalam persepsinya Orde Baru pada waktu itulah disusun yang namanya replita itu. Ya kan melakukan konsolidasi. Akhirnya langsung kan melakukan penyadanaan dan sebagainya sehingga ada terminologi pada waktu itu ideologi no, pembangunan yes, ya kan? Nah, sehingga nomenklatur partai pun diambil dengan model seperti itu. Maka P3 itu Partai Persatuan Pembangunan harus mengambil kosakata itu, karena ideologi yang pada waktu itu adalah ideologinya pembangunan, ya kan? Nah, jadi ini kerugian bangsa kita sehingga bangsa kita tidak melompat lebih jauh menjadi bangsa besar. Nah, untuk itu menurut saya harusnya kita menata ulang kembali sebuah realitas yang nggak mungkin bisa kita hilangkan. Ya kan, bagaimana kita mau menghilangkan asinnya garam kayak gitu atau manisnya gula? Itu sunatullah. Nah, ini menjadi kita tidak tahu ada kepentingan, jangan-jangan ada kepentingan luar ya. Di samping kalau kita ada persoalan internal, kalau kita misalnya partai Islam sendiri, ada kepentingan luar ini tidak ingin Indonesia ini menjadi negara yang besar. Bagaimana untuk tidak menjadi, maka
kerdilkan Islam. adu domba lah antara yang seolah-olah berpandangan yang disebut nasionalis sekuler itu dengan nasional Islam itu harus diadu domba terus demikian rupa, sehingga kita lupa bahwa kita ini sumber daya kita luar biasa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, Pak Eri. Nah, ini kan settings ini kan masih berjalan terus. Nah, memang akhirnya kalau kita lihat kekuatan Islam yang tadi Pak TV Masa menyatakan representasi, selalu mengatakan diksi itu representasi. Kalau saya secara proporsionalitas, kan harus juga terwakilkan. Bagaimana mungkin di negeri Muslim partai Islam itu tidak ada? Itu tidak mungkin ada bisa dalam bayangan orang-orang seluruh dunia. Apa karena Nurholis Majid pernah bilang dulu partai Islam yes, partai itu, Islam no. Itu kan Nurholis Majid itu kan hanya dalam rangka kepentingan Orde Baru pada waktu itu. Kita lupa harus lihat settingnya, kepentingan setting Orde Baru. Tapi untuk sekarang konteksnya nggak relevan. Tapi itu juga mengantarkan kita mengantarkan bagaimana konsolidasi politiknya monolitik tadi bahasa beliau ini gitu loh. Nah, menurut saya ini masih ada waktu cukup panjang. Kita kan bermaksud cukup panjang dan masih ada waktu. Memang harus berbenah. Boleh kita mengatakan ini ada setting ini ada benar, boleh lah. Tapi kan juga kita harus introspeksi juga partai-partai Islam yang ada sekarang ini, ya kan? Nah, oleh karena itu memang perlu ada konsolidasi menurut saya. Saya sebagai mantan orang P3 dan berusaha betul kemarin itu berdoa dan meyakinkan supaya P3 ini masuk. Kan lucu nih, partai P3 ini partai yang ada, ya kan? Tapi harus tergilas dengan sistem yang ada seperti itu. Nah, kita berharap bagaimana, tapi kan ini udah jalan buntu nih, udah nggak ada. Artinya sudah tidak ada jalan lagi, kecuali ada jalan-jalan yang bersifat di luar itu. Walaupun saya udah tahu tuh cerita jalan-jalan itu. Nah, kalau udah tahu berarti bisa dioperasionalisasikan gagasan Partai Masyumi misalnya untuk menyatukan partai-partai Islam. Kira-kira gimana? Menurut saya gini, kita oleh karena itu dari sejak awal menyatakan kita kan tidak ingin menyatakan seolah-olah kita yang paling besar. Kita ikut pemilu pun kata enggak kan? Tapi kita punya keinginan, punya niat, punya nawaitu untuk bagaimana mensinergikan kekuatan Islam yang ada. Kita mulai sekarang ini. Mungkin dengan ada hikmahnya mungkin ya. P3 nggak masuk, walaupun saya berharap ada jalan keluar. P3 itu tetap kembali ke parlemen. Kita nggak tahu jalan keluarnya bagaimana kan. Politik itu kan tidak bisa 1 tambah 1 2. Ya kan, bisa 1 tambah 1 11. Bisa 1 tambah 1 menjadi berapa gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini kita anggap saja ini ada jalan, mungkin bisa duduk sama-sama kan tidak punya anggota di parlemen. Duduk bersama, memikir bersama. Coba kita lihat partai politik yang ada ya, yang kita ambil aja basis landscape-nya Masyumi, ini kan basis landscape-nya Masyumi lah. Umat, PBB. Satu yang namanya PBB, berkali-kali pemilu PBB itu, ya kan, ikut pemilu tidak lolos, tetap mau dipertahankan itu maksud saya kayak gitu loh, ya kan. Apalagi Bang Yusril, kita senang juga ya, bukan senang apa, agak kenapa? Mundur apa menyangkut apa ya kan, orang menyangka ini dia mau mengejar di Jaksa Agung atau apa. Kalau menurut saya tidak, dia ingin memberikan legasinya, dia ingin memberikan jalan kepada yang muda. Kita bisa berkomunikasi juga dengan Pak Amin, kan nggak ada sekat-sekat juga, ya kan, bisa komunikasi. Terus bisa berkomunikasi juga dengan partainya Pak Din Pelita, ya, dan bisa berkomunikasi dengan sebagian P3, sebagian P3, paling tidak paksinya Parmusi lah, ya gitu loh. Nah, mari kita duduk bersama, mari kita tata. Ada waktu, saya kira kita masih ada waktu. Oke, kita partai kita masih, jangan untuk sementara mungkin belum memungkinkan untuk unifikasi. Udah buat kita konfederasi. Kenapa tidak bisa buat konfederasi partai-partai Islam? Kita buat konfederasi partai-partai Islam karena kebetulan ini adalah tidak ada di parlemen. Mari kita buat dalam rangka pemilu, membuat satu bendera kayak UMNO yang ada di Malaysia, UMNO ya, UMNO buat udah. Tapi partai masing-masing ada udah. Tapi kita masuk barisan, kalau disebut barisan nasional, barisan umat. Oke, kita buat nanti pada waktu pemilu kita daftarkan, kita pakai satu bendera. Namanya barisan umat gitu. Barisan umat kayak gitu. Kenapa nggak kita bisa gagas? Kita ini juga, tapi kawan-kawan yang lain juga, ya kan, yang di luar partai-partai harus memberikan jalan untuk itu juga. Maksudnya yang lain siapa nih? Ya partai-partai yang lain memberikan, jangan menghambat dengan regulasi, maksudnya kayak gitu loh. Kenapa regulasi itu jangan sampai menghambat? Kan nanti kan undang-undang pemilu yang bisa menghambat ini.
Kalau dulu dulu namanya ada Stamus Accord, Iya, kan? oke. Ada berbagai macam pilihan sebenarnya. Ada konfederasi, ya kan? Ada Stamus Accord dan sebagainya. Tapi majunya bagaimana? Ini yang disepakati. Apalagi kan ke depan itu sudah tidak ada parliamentary threshold kan? Nah ini yang menurut saya masih bisa kita kerjakan. Dan insya Allah kalau bangkitnya partai-partai Islam tentu membawa dampak tidak hanya keberuntungan, tidak hanya kemaslahatan untuk orang Islam atau partai Islam, tapi juga untuk bangsa dan negara ini. Oke, menarik sekali. Mudah-mudahan nih apa yang dicanangkan, digagas oleh Mas Sumi melalui Pak Ketum nih, Pak Ahmad Yani bisa betul-betul berjalan. Pemirsa, ini yang saya mau catat ya. Ini yang dinamakan inovasi politik. Inovasi politik, oke. Sekali di tengah-tengah, tadi saya bilang ya, ini ada ancaman demokrasi ya. Nah ini kalau konfederasi ini jadi, dia bisa aktif memberikan gagasan-gagasan politik termasuk fungsi kontrol. Dan dia bisa juga sinergi dengan PDIP. Kenapa tidak gitu loh? Dalam rangka membangun check and balances. Kan banyak ide-ide yang tidak tersambungkan. Saya kira dengan konfederasi ini paling enggak melalui komunikasi publik, komunikasi politik bisa sampaikan. Oh banyak sekali. Satu hal ya yang harus dicatat. Problem bangsa ini yang sangat serius itu soal ketimpangan sosial. Kalau ini tidak selesaikan, kita nggak tahu suatu saat ini akan jadi masalah besar. Nah itu salah satu. Maksudnya Pak Tibi ini bisa menjadi ancaman kita ke depan. Bisa kita menjadi negara gagal itu loh. Kan tidak ada jaminan bahwa negara Indonesia ini akan bertahan. Kalau kita tidak menguatkan akar-akar fondasinya, dia akan rubuh dengan sendirinya secara sunatullah. Oleh karena itu tugas kita lah, apalagi kita nih generasinya Mas Sumi ya kan, karena NKRI ini adalah karya Mas Sumi gitu, maka tugas kita adalah menjadi paku bumi, jangkar-jangkar untuk tetap utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu memang harus membangkitkan tadi, salah satu pilarnya itu nggak mungkin bisa hilang, pilarnya itu politik Islam, itu nggak mungkin hilang. Jadi kalau ada orang memimpikan ingin menyingkirkan politik Islam, artinya dia sama jaga ingin menyingkirkan merontokkan Indonesia kayak gitu loh. Tetapi juga kita Islam juga tidak dengan sendiri bahwa seolah-olah hanya kita, kan ada orang lain lagi. Nah itulah pilar-pilar atau tiang-tiang pancang yang kuat itu. Jadi semakin kuat negara kita, semakin kuat pancang nasionalis, partai-partai nasionalis bergabung, atau partai-partai yang mengambil alih kekaryaan dan macam-macam, silakan saja. Tapi jangan berarti menegasi, bahkan mengambil jalan langkah-langkah untuk mengubur satu pondasi yang paling mendasar, tiang yang paling mendasar, yaitu pilarnya partai Islam seperti ini. Nah ini kaitan juga ya Pak Irsa yang pertama. Jadi pluralisme politik kita itu harus dimaknai dalam pikiran-pikiran yang besar, tidak pada dogmatis ya. Dogmatis, Pluralisme politik itu seperti apa? Itu termasuk menghadirkan kemudian merekatkan, itu satu. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Itu juga berubah. Jadi representasi kalau tadi bahasa Pak ini proporsional, inilah yang sebenarnya yang mesti dibangun. Gitu loh. Jadi saya kira ini adalah satu event, satu momentum yang semua barangkali perlu berusaha ya, penuh untuk mengambil langkah-langkah politik inovatif. Inovasi politik, artinya menarik sekali. Pemirsa Mas Sumi TV, saya kira diskusi kita barusan mendengar dari ulasan pengamatan dari juga Pak TB Masa tadi, Pak Ketua Umum, luar biasa. Kita berharap sekali yang namanya unifikasi partai-partai Islam itu bisa betul-betul terwujud gitu kan, sebagai pasak bumi daripada Indonesia. Tadi usulannya bersama dengan PDIP kita betul-betul menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih pemirsa Mas Sumi TV dan Ahmad Yani Channel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.